Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Susila Warni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Dengan nomor induk mahasiswa 25211011384. Program studi Akidah Akhlak. Pada saat ini, Jumat 10 Oktober, saya melaksanakan uji kinerja PPG tahun 2025 di kelas 7H MTSS Plus Rodotul Muhibbin Bekasi dengan materi Taubat, Taat, Istiqomah, dan Ikhlas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Senang, bersyukur, dan bahagia. Alhamdulillah, senang semuanya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, Ustazah akan cek kehadiran kalian. Ada yang nggak masuk hari ini? Berarti masuk semua? Mudah-mudahan kita mengawali hari ini kita sama-sama konsentrasi dulu ya. Gimana cara konsentrasinya? Berdiri semua. Semuanya udah siap? Ya. Perhatikan Ustazah. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negeri, marilah semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Ya, silakan duduk kembali. Ya, mengingat pelajaran kita yang sebelumnya, kalian masih ingat tentang iman. Apa itu iman? Percaya, yakin. Iman itu percaya dan yakin kepada apa? Kepada Allah, malaikat Allah, para nabi dan rasul, kitab Allah, hari kiamat, dan qadar. Baik, Ustazah sudah
buat pelajaran kita hari ini. Kalian silakan diamati, ditulis apa poin-poin penting dari video ini. Silakan. Setelah menyaksikan video yang tadi, pelajaran apa yang kalian dapatkan? Apa saya? Membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Itu namanya apa? Ikhlas. Apalagi? Atau ada yang mau bertanya? Apa nak? Bagaimana kalau orang yang kita bantu tetapi dia tidak mengucapkan terima kasih, kita ikhlas atau bagaimana? Kalau kita masih mengharapkan terima kasih, mengharapkan pamrih atau terima kasih dari orang lain, berarti kita belum ikhlas. Ikhlas itu nggak butuh terima kasih orang lain. Ikhlas itu nggak butuh pamrih. Ikhlas itu berharap hanya kepada Allah. Baik, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita pada hari ini memasuki bab 3, yaitu tentang sifat terpuji. Di dalam sifat terpuji itu ada taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita paham pengertiannya, dalil-dalilnya, dan perilaku akhlak terpuji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bab 3. Bab 3 tentang apa, sayang? Perilaku terpuji. Yang pertama, Taubat, taat, istiqomah, ikhlas. ya, taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kita masuk ke yang pertama, taubat. Taubat itu apa? Ada yang tahu taubat itu apa? Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah, dalam artian kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Kira-kira ayat yang terkait dengan taubat ini surat apa? Surat At-Tahrim ayat 8. Ada yang hafal? Coba. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang sesungguh-sungguhnya taubat. Asa rabbukum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Allah akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surat apa tadi? Surat At-Tahrim ayat 8 menjelaskan tentang taubat. Bagaimana caranya kita bertaubat kepada Allah? Bagaimana caranya kita bertaubat kepada Allah? Yang pertama, cara bertaubat kepada Allah, menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berjanji tidak akan melakukan dosa itu lagi. Dan membenci dosa-dosa tersebut. Kalau kita sudah mengakui dosa-dosa itu, kita menyesal, kita berjanji tidak akan melakukannya lagi, kita benci dengan dosa tersebut, maka kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu yang disebut dengan taubat. Taubat terbagi dua. Taubat menyangkut kepada Allah dan taubat menyangkut kepada manusia. Kalau taubat menyangkut kepada Allah, itu bertaubatnya dengan cara apa? Harus menghentikan dan meninggalkan maksiat. Harus meninggalkan maksiat. Ya, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi.
kita tahu kita punya dosa, kita sesali, kita tidak akan ulangi lagi, kita membencinya, kita meminta ampun kepada Allah. Bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Tapi kalau dosanya terhadap manusia. Selanjutnya masuk kita ke materi taat. Taat, ada yang tahu? Apa itu taat? Patuh atau menurut. Patuh atau menurut itu disebut dengan taat. Patuh terhadap Allah. Patuh terhadap Allah. Patuh terhadap ya, ayat yang terkaitnya surat apa? An-Nisa ayat 59. Coba bacakan. Ya, silakan. Boleh? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, pemegang kekuasaan. Ada yang tahu nggak taat kepada Allah itu caranya seperti apa? Taat kepada Allah itu seperti apa? Ya, silakan. Melaksanakan segala perintah kepada Allah, mendirikan sholat 5 waktu, hidup dan patuh kepada syariat Islam. Ya, taat kepada Allah itu menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tidak melakukan dosa apalagi maksiat, takut dengan azab Allah, berpegang kepada kitab Allah. Kitab Allah apa? Al-Quran. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Kalau taat kepada Rasulullah, apa yang mesti kita lakukan? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, itu taat kepada Allah. Kalau taat kepada Rasulullah, menjalankan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi berpegang teguh kepada dua, Al-Quran dan hadis. Nah, ya, sunnah Rasulullah itu hadis. Kalau kita taat kepada Rasulullah, berarti kita juga menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Dan Rasulullah kita jadikan sebagai idola kita. Siapa idola kita? Rasulullah. Boleh nggak mengidolakan artis Korea? Kenapa? Kenapa? Karena mereka belum tentu masuk surga. Kalau Rasulullah pasti masuk surga. Dan Rasulullah mengatakan kita akan bersama dengan orang-orang yang kita jadikan idola. Kalau idolanya Rasulullah masuk surga, kita masuk surga nggak? Ya. Masuk surga. Yang ketiga, taat kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Pemimpin. Kalau di kelas pemimpin kita siapa? Siapa pemimpin kita di kelas? Ketua kelas. Boleh nggak kita membantah kebijakan ketua kelas? Tidak boleh. Selama yang dia berikan kepada kita, yang jadikan peraturan itu tidak menyalahi syariat dari Allah dan Rasulullah. Boleh nggak kita menantang ketua? Tidak. Nggak boleh. Berarti kita harus taat kepada pemimpin kita. Itu taat. Ada lagi taat satu lagi yang dianjurkan, taat kepada guru. Gimana cara taat kepada guru? Memperhatikan guru. Bagaimana caranya kita menghormati guru? Taat kepada guru. Tidak berbicara saat guru menerangkan. Bagaimana lagi caranya supaya kita menjadi orang yang taat kepada guru? Bersedekah. Bersedekah senyum gitu. Biar menyenangkan guru ya. Oke lah. Berarti itu yang disebut dengan taat. Taat kepada siapa tadi nak? Allah, Rasulullah, ulil amri, kepada guru, orang tua kita di sekolah. Ya. Yang ketiga istiqomah. Ada yang tahu itu apa istiqomah? Istiqomah itu ada yang bilang terus menerus. Istiqomah itu ada yang bilang konsisten. Terus istiqomah itu apa lagi? Hah? Bangkit. Bangkit. Terus apa lagi? Berpegang teguh. Pak Teguh dipegang. Berpegang teguh berarti kita tadi kan udah taubat dengan dosa yang kita lakukan. Kita dipermudah oleh Allah melakukan ketaatan. Kalau udah taat kita minta kepada Allah supaya kita bisa istiqomah terus-menerus dalam ketaatan. Itu maksudnya. Yang ke istiqomah suratnya surat apa tadi? Ayo, surat Hud ayat 112. Ustazah ingin dengar bunyi dari surat Hud ayat 112. Silakan siapa yang mau? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Istaqim kama umirta wa ma ta'ala
Lahu bima ta'maluna. Artinya? Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Itu yang disebut istiqomah terus menerus. Bahkan Bunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau paksakan, kenapa engkau menyiksa diri sholat malam-malam sampai kakimu bengkak? Apa jawab Rasulullah? Apa aku nggak boleh bersyukur kepada Allah? Berarti syukur. Kalau udah istiqomah, apa yang kita lakukan karena beban, apa yang kita lakukan nggak karena paksaan. Ya, istiqomah. Yang keempat apa sayang? Ikhlas. Ada yang tahu apa itu ikhlas? Ada yang tahu ikhlas apa? Nih yang ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas itu hanya mencari ridho Allah, tidak berharap kepada manusia. Itu ikhlas. Kalau ikhlas dengan perbuatan gimana? Tidak kepingin dilihat oleh orang lain. Berarti nggak boleh ria ya. Ria apa? Ria. Ria pamer, gak suka pamer. Orang yang ikhlas itu dia gak sebut-sebut kebaikannya. Itu orang yang ikhlas. Ayat yang terkait dengan ikhlas. Artinya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya suatu ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Al-An'am ayat 192. Bunyinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku kuserahkan hanya. Minta dipuji sama orang lain nggak kalau sholat? Beribadah minta dikasih pujian dari yang lain nggak? Yang diminta ridhonya ridho siapa? Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Ikhlas yang dengan ucapan biasanya orang tua terhadap anaknya. Biasanya itu ikhlas. Guru terhadap muridnya itu ikhlas. Kenapa? Karena mereka diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjadikan kita lebih baik. Itu ikhlas. Dengan ucapan. Hati-hati ucapan. Mayal itu yang qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Setiap ucapan yang keluar dari lisan kita tidak terlepas dari pengawasan dua malaikat. Malaikat apa? Raqib, atid. Raqib tugasnya mencatat amal baik. Atid guru. Alhamdulillah. Insyaallah Anda sudah paham ya. Tadi yang kita pelajari tentang apa? Tobat. Ayat yang terkait dengan tobat. Surat apa? At-Tahrim ayat 8. Yang terkait dengan taat. An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. Yang terkait dengan istiqomah. Surah Hud ayat 112. Yang terkait dengan ikhlas. Al-An'am ayat 162. Paham semuanya? Paham? Baik, Ustazah akan beri tugas kepada kalian. Ustazah akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok sesuai dengan pelajaran kita tadi. Taubat, taat, istiqomah, ikhlas. Berarti dibagi 4 kelompok dan Ustazah sudah tulis di sini masing-masing kelompok secara demokratis saja ya. Kalian maju satu-satu pilih kelompok yang mana. Silakan. Pembagian kelompok sudah selesai. Sekarang Ustazah akan membagikan tugas yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ingat, kelompok 1 mengerjakan tugas tentang taat, tentang taubat. Kelompok 2 tentang taat, kelompok 3 tentang istiqomah, kelompok 4 tentang ikhlas.
Apa tugasnya? Yang pertama, pengertian. Pengertian dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang kedua, dalil-dalilnya. Coba kalian paham ya. Dan yang ketiga, perilaku tentang taubat, perilaku tentang taat, perilaku tentang istiqomah, perilaku tentang ikhlas. Silakan dikerjakan. Pengertiannya? Sudah. Ayatnya? Sudah. Perilakunya? Sudah. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ada 4. Ya, sudah presentasikan ya. Ini gimana sayang? Ada kendala? Gak ada. Yang ditanya tadi apa saja? Pengertian dalil firman. Dalilnya? Sampai ayat 8. Lingkungannya ada berapa? Ada 3. Tidak aman ya? Ada masalah sayang? Ada kesulitan? Aman. Berarti materinya kita kasih tahu ada. Dalilnya ada. Sudah selesai semuanya? Sudah. Yang kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Sekarang kita masuk sesi presentasi. Kelompok mana dulu yang mau tampil duluan? Ya, yang mau presentasi duluan kelompok mana? Kelompok mana angkat tangan? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Tadi pembahasannya tentang taubat. Silakan.
kelompok 3 akan menjelaskan tentang istiqomah. Di sini ada dalil istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tanqu innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu pengertian ikhlas, dalil ikhlas, dan hikmah dari ikhlas. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini tentang sifat terpuji yang 4. Yang pertama tadi, taubat. Taubat itu meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka Allah akan mempermudah kita untuk taat kepadanya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri, taat kepada orang tua dan juga guru. Kalau kita sudah bertaubat dan kita mudah taatnya, kalau sudah taat, Allah juga akan melancarkan yang namanya istiqomah. Mampu kita terus-menerus untuk taat kepada Allah. Kalau mampu kita terus-menerus taat kepada Allah, insya Allah juga kita akan mudah ikhlas melakukan semua taat. Tahu kan? Apa dulu yang harus kita utamakan? Bertaubat dulu, mohon ampun kepada Allah, jalankan ketaatan dengan sebaik-baiknya, berupaya untuk istiqomah dan ikhlas hanya karena Allah, tidak mengharapkan pamrih dari manusia, pujian dari manusia, karena itulah yang disebut dengan sifat terpuji. Untuk merefleksikan pelajaran kita hari ini, siapa yang mulai dari kelompok mana? Silakan. Kami dari kelompok 1 kami mengerti bahwa Allah akan mengampuni semua kesalahan kami jika kami bertaubat dengan sungguh-sungguh. Masya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita bersungguh-sungguh. Selanjutnya kalian akan mengerjakan formatif yang ada di bab 3. Halaman berapa? Halaman 57 sampai dengan halaman 59. Dikerjakan di rumah, pekan depan akan bisa ada koreksi ya. Dari pelajaran atau materi yang kita pelajari tadi, mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran, mendapatkan hikmah yang terbaik dari sifat terpuji, dan kalian bisa realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar, sampai ketemu